Everybody's falling in love and I'm falling behind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 23650040 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Website Edukasi Interaktif untuk Pencegahan Kecanduan Game Online menggunakan pendekatan Behavioral Design. Pertama, masuk pada latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa berbagai dampak dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah meningkatnya penggunaan game online di kalangan remaja. Game online kini menjadi bentuk hiburan yang sangat diminati karena mudah diakses dan menyediakan pengalaman bermain yang interaktif. Namun di balik manfaatnya, game online juga menimbulkan risiko serius, terutama terkait kecanduan. Kecanduan game online ditandai dengan gejala seperti keterpakuan terhadap game, meningkatkan durasi bermain, ketergantungan emosional, hingga konflik sosial dan akademik. Remaja yang kecanduan seringkali mengalami penurunan prestasi belajar, gangguan kesehatan fisik dan mental, serta kesulitan dalam bersosialisasi secara langsung. Sayangnya, kesadaran akan bahaya kecanduan ini masih rendah dan belum banyak tersedia sarana edukasi yang efektif untuk pencegahannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang inovatif dan mudah diakses untuk memberikan pemahaman serta membentuk perilaku digital yang lebih sehat. Salah satu pendekatan yang relevan adalah behavioral design, yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi perilaku dengan strategi desain untuk mempengaruhi tindakan penggunaan secara positif. Dengan menerapkan pendekatan dalam bentuk website edukasi interaktif, diharapkan remaja dapat memperoleh informasi, motivasi, dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko kecanduan game online dan membangun gaya hidup digital yang lebih seimbang. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah pertama, bagaimana merancang dan mengembangkan website edukasi interaktif yang dapat membantu mencegah kecanduan game online. Rumusan masalah kedua, bagaimana pendekatan behavioral design dapat diintegrasikan dalam website tersebut untuk mempengaruhi perilaku penggunaan khususnya remaja. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama, merancang dan mengembangkan sebuah website edukasi interaktif untuk pencegahan kecanduan game online. Tujuan penelitian kedua, menerapkan pendekatan behavioral design dalam website untuk mendorong perubahan perilaku remaja ke arah yang lebih sehat dalam penggunaan game online. Selanjutnya, masuk pada landasan teori. Kecanduan game online didefinisikan sebagai ketergantungan terhadap pemain digital yang dimainkan secara daring, ditandai dengan ketidakmampuan individu untuk mengendalikan waktu dan intensitas bermainnya. Gejala-gejalanya meliputi silence, pikirannya berfokus pada game. Setelah itu ada tolerance, kebutuhan bermain lebih lama. Setelah itu mood modification, melarikan diri dari stres. Setelah itu relapse, kembali bermain setelah berhenti. Setelah itu ada withdrawal, gelisah jika tidak bermain. Setelah itu ada konflik, masalah sosial, dan problem dampak negatif dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pendekatan behavioral design. Pertama, konsep behavioral design, pendekatan yang menggabungkan psikologi perilaku dengan praktik desain untuk mempengaruhi perilaku pengguna secara positif. Setelah itu, behavioral contracts, kesepakatan perilaku tertulis yang digunakan untuk menguatkan komitmen penggunaan terhadap perubahan perilaku yang lebih sehat. Setelah itu, prinsip-prinsip behavioral design, meliputi nudges atau dorongan halus. Setelah itu, back loops, umpan balik. Setelah itu, goal setting, penetapan tujuan. Setelah itu ada social proof, bukti sosial. Setelah itu, commitment devices, alat komitmen, dan gamification, elemen bermain. Selanjutnya, masuk pada kerangka berpikir. Pada hasil A, pada saat ini kecanduan game online pada remaja menjadi masalah yang meluas dan berpotensi menimbulkan dampak yang negatif yang serius, seperti penurunan prestasi akademik, masalah kesehatan, isolasi sosial, serta gangguan psikologi dan finansial. Minimnya kesadaran dan strategi pencegahan yang efektif memburuk kondisi ini.
Setelah itu pada hasil B, masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya akses terhadap sumber edukasi yang interaktif dan efektif untuk meningkatkan kesadaran serta memfasilitasi perubahan perilaku positif pada remaja terkait pencegahan kecanduan game online. Diperlukan intervensi yang mudah diakses dan menarik untuk mengatasi tantangan ini. Setelah itu pada hasil C, dengan adanya website edukasi interaktif yang menggunakan pendekatan behavioral design, diharapkan dapat menyediakan platform yang efektif untuk meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya game online. Setelah itu mendorong pengelolaan waktu bermain game yang lebih bijak dan memotivasi mereka untuk mengalihkan perhatian ke aktivitas yang lebih produktif. Baik, selanjutnya masuk pada metodologi penelitian. Pertama, tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di lingkungan yang teridentifikasi memiliki prevalensi tinggi kasus kecanduan game online pada anak-anak dan remaja. Kedua, teknik pengumpulan dan analisis data. Data dikumpulkan melalui studi literatur, wawancara, kuesioner, dan observasi. Analisis dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif untuk mengevaluasi efektivitas website berdasarkan temuan dari berbagai sumber. Terus ada alat dan bahan penelitian. Perangkat yang digunakan meliputi laptop, smartphone, software pengembangan web, desain UI atau UX, dan aplikasi statistik. Bahas pendukung berupa kuesioner, paduan wawancara, dan materi edukatif. Setelah itu rancangan sistem secara umum. Rancangan sistem mencakup logika, present text, materi edukatif, kuis, tujuan, progres, pengingat, forum, dan post-test. Semua fitur mendukung pembelajaran interaktif dan perubahan perilaku positif. Baik, kesimpulan dari proposal saya, kecanduan game online merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi digital yang banyak mempengaruhi remaja, dengan gejala dan konsekuensi serius dalam aspek kesehatan, psikologis, akademi, hingga sosial. Upaya pencegahan yang efektif diperlukan untuk mengurangi risiko ini, salah satunya melalui pendekatan edukasi yang interaktif dan berbasis perilaku. Baik, sekian dari penjelasan proposal saya. Bila ada kekurangan dan salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.